Insya Allah mudah-mudahan berkah. Kita minta Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Taufik MH MM MHum untuk menyampaikan mau'izah. Ahmad Taufik Muhammad Hasnuri MH. MM itu mandi ke mayit, MHum itu memberangkatkan haji dan umrah. SPD spesialis pengumpul dana. Kalau dia tegak biasanya Mas Puro langsung ngumpul ke duit. Satu pik waktu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Para alim ulama yang sempat hadir pada malam hari ini yang dimuliakan Allah, yang kita harapkan rahmat, keberkahan senantiasa Allah Ta'ala berikan kepada sesepuh kita Palembang, Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali beserta keluarga. Semoga Allah Ta'ala berkahi umur beliau, Allah berkahi apa yang Allah karuniakan kepada beliau. Dan Alhamdulillah malam ini dihadiri oleh Bapak Haji Marzuki Ali, salah seorang yang menjadi bagian memimpin negara ini. InsyaAllah apa yang kita harapkan beliau dapat menyampaikan di pusat. Hadirin wal hadirat, para pencinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Suratul Muluk, Allah Subhanahu wa taala dalam Suratul Muluk Allah Ta'ala menyatakan, alam ya'tikum nadhir, qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Ini potongan ayat yang bakal diutarakan oleh penjaga neraka kepada orang-orang yang bakal masuk ke dalam. Tak usah dikotek istiwa ini, jadi tak berenging. Diparak ke tak bagus bunyinya ni. Nah kan, belum baik ini. Jadi ditanya, apakah tidak datang kepada kamu seorang utusan Allah yang memberikan peringatan tentang neraka, tentang azab, sehingga kamu ni pacak masuk juga neraka ini. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Sudah waktu di dunia dulu ada yang datang. Fakadzabna wa qulna ma nazzallahu min syai'. Datang utusan Allah memberikan peringatan kepada kami tentang azab, cuman tak kami terima yang disampaikannya. Bahkan kami nganggap yang diajarkannya itu merupakan satu kesesatan, dan itu buatan dia baik. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis. Seandainya kami dengar, kami terima, kami amalkan apa yang diajarkannya, kami tak bakal menjadi ashabus sa'ir, penduduk neraka. Jadi ini ada hubungannya dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 malam yang sudah Bapak Ibu, kutanya sama Syekh Google. Jadi kutanya dengan Syekh Google, jika saya berapa ikut jumlah manusia dari zaman purbakala dulu sampai sekarang. Diperkirakan jumlahnya ada 1008 sekian miliar manusia. Yang masih ada sekarang 7, sekian miliar. Dari sekian jumlah banyak itu, di akhirat
Cuma Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pacak memberi syafaat. Datang ke Nabi Adam nolak. Datang ke Nabi Allah Ibrahim nolak. Datang ke Nabi Musa nolak. Datang ke Nabi Allah Nuh nolak. Datang ke Nabi Allah Isa nolak. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat sekian banyak manusia saat itu, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu, itu seluruh manusia yang mendapat syafaat. Tambah lagi kita sebagai umatnya. Siang malam kita ngakui raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Aku ridha Islam agamaku. Aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabiku. Pertanyaannya satu, galak tak Nabi ngakui kita umatnya? Kita ngaku umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad maukah beliau mengakui kita sebagai umatnya? Nah, kan jawabannya tuh diakui asal kita menurut apa yang diajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yahbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Jadi syarat kita mencintai Allah, bukti kita mencintai Allah adalah kita mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu mencontoh Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi kamu, Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni. Maka itu di akhirat kan cuma ada dua. Tidak masuk syurga, masuk neraka. Jadi kalau ada orang punya paham, aku ni ustaz netral. Netral aku ni. Jadi aku nak ribut-ribut, aku netral. Di surga tak kata tempat netral. Tidak neraka. Jadi yang mana haram, yang mana halal, tak usah nak abu-abu. Tak usah nak, ya netral tadi nah, tak usah. Kapan itu haram, kata ke yang haram. Ngucap-ngucap ke Natal segala macam. Tu no. Kami baca goyak itu. Ustaz Nurdin lagi dah baca ke sini itu SMS. Mana ni nak mak mano? Ya mak lama tu lah, nak mak mano. Ya dia nak mak mano lagi. Dia nak mak baru dah acak. Jadi mak lama tu lah. Anak itu dia nak ngomong. SMS. Anak ni lah di pinggir sungai, ketek-ketek jalan. Jalan baik, bocok Banyung metu ke amalan tu dah. Sangkinnya baju Ustaz Nurdin, kepengen ke sini. Dah baca, leket. Bocok proyek tu leket. 98% bocok proyek itu. Islam galau itu. Yang paling banyak berbunyi betina bocok itu. Hau. Nah. Tak tahu. Apa berbunyi itu? Apa dipecet ke wong, apa digemet wong. Bukan arti kata itu kita selalu berdoa, kita tidak boleh suudzon. Mungkin yang saat ini mereka tersesat, satu saat dia bakal dapat hidayah. May yahdillahu fala mudilla wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Kapan sudah disesat keleket. Cuman kita tetap usaha nunjuk tahu, jangan malam tahun baru tu jangan. Tak katik gunanya. Kita berdepat deput mecet trompet itu. Trompet tu paling kerak tu ikut mulut lah nyiupnya. Mamang itu berbaju tak celana pendek. Empot. Dia ngetes trompet dia. Empot kurang tambah empot. Nah bagus. Sudah dibeli. Tukang nyual itu pula. Pompet. Wow. Sudah tu orang beli pula. Wong beli itu bukan terumpak ngembek jadi. Pot. Yang ini pot. Singa coba kalau. Mau uji dokter tu kalau penyakitan kalau nak ngomong apa lah.
Juara nian Bapak Ibu, kita lagi niup trompet Israfil marengi. Nah kerok. Dia niup trompet Israfil niup pula. Proyek tu lah geger lah macam merhaba pula Dia ni mahal tidak tergantung. Kalau dia nyotu mahal bunyinya lama. Hilang. Apaan turun tinggal kertas gini. Hukumnya tetap haram, mubazir. Lemak jadikan duit. Nah, nulungi wong. Model Pak Jalim nah, nulungi wong. Dah kata jatah kena marah malu ya. Nah. Ya. Bukan soal banyak, soal dikit. Yang penting duit itu berego. Jangan main duit monopoli. Oke, apa dia? Kati antanan. Nak dikatakan mereka tidak tahu Bapak, rasanya sudah ceramah kita ni. Ini noh, ahli ceramah kalau datang. Lah disampailah dia tahu kati kuno. Lemak dibelikan apa? Ini makai yang tak kati lagi ni perecon kodok. Yang makian memang sampai dikuncang, juara terkuncang masuk juga sewet kerok pecah kalau dah. Hah? Perecon pecah, piaruan pecah kalau. La haula wala quwata illa billah. Apalah kati antanan. Yang model-model macam itu nak minta akui kaget di akhirat. Oh itu tuh cuman sekadar ucapan kata ketua PBNU. Tidak apa-apa, itu cuman ucapan baik. Tidak sampai rusak, tidak wajah. Lakum dinukum. Agama kamu. Sebab Natal itu kan lahirnya Yesus. Diakui, ya sudah mereka ngakui kita jangan lam yalid walam yakul lahu. Dan kalau kita ngakui, kan rusak itikad kita, rusak iman kita. Kapan sudah rusak? Apa dia nak dipadu ke di akhirat? Bedeng, pangkat, belum mati lagi lah pensiun. Nah, apa? Kalau kita sudah tahu itu tuh kelahirannya Yesus, kalau kita ngakui ada berarti kita ngakui ada Yesus, kan rusak. Tidak boleh. Kalau Siti Maryam melahirkan seorang anak, yo lahirnya Nabi Allah Isa alaihis salam. Yo benar, itu etikot kita. Termasuk 20 nabi yang kita harus ketahui. Tapi kalau dia sebagai Yesus nggak bisa. Tak ada kita nak mengikut dia. Apa kita harus memaksakan diri? Nak ngapa mak itu? Enak? Nah aja iman diadu ke ni. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum wa husyira yaumal qiyamati ma'hum. Barang siapa menyerupai satu kaum, dia seperti kaum itu, dikumpul ke di akhirat kaget sama mereka. Yang hebat lagi yang nabut trompet ini wong Islam. Yang nunu percon Islam. Yang beliau-beliau tadi lagi ibadat, berdoa malam ini. Oh. Kita berhaji. Kati antana. Aku ni 42 tahun. Parak lain ni umur ni 43. Bukan mati. Setahu ku di Palembang ini yang cuma ada bidar. Ya, yang bidar pinggir laut sama pawai. Nah lagi kecil tegak pinggir jalan. Itu belum ada yang tegak-tegak bocor proyek ini. Dulu wong dari dosen-dosen datang ke Palembang nyingok bidar. Nyingok apa? Pawai. Tak kati acara naik ke percon tu tak kati. Kenapa lah umat Islam lalu jadi model macam ini nih? Tidak menutup kemungkinan. Jadi oleh karena itu yang kita takut kalau kita melakukan satu perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah tidak ngakui kita.
Kita ni duduk-duduk macam lagi senang. Duduk sama Pak Haji Alim, sama Ustaz Umar Abdul Aziz, Pak Marzuki. Terbayang ya Allah, apa kayak syurga kayak mak inilah. No, nikmat pacak kumpul, pacak penesan di jiwa sana. Pokoknya bahagia. Dunia ini ibaratul akhirah. Kalau kita pacak kumpul ni, kumpul kita dengan wong alim, kaget di akhirat kumpul pula. Dalam kitab hadis, Mukhtarul Hadis, la tashab illa mu'minah. Kata Rasulullah, jangan kau berkawan kecuali orang beriman. Lah terti caranya tu, Rasulullah datang nonton kita untuk jalan ke syurga, kita berkawan dengan orang. Ada tak yang penceramah tadi ngajar kita tadi? Bunuhlah, bedat rumah orang tu, perkosa, hati. Ngajar orang baik-baik. Ustaz Alwi tadi nah, macam doa Rabbana atina, ya, dosa kamu habis. Senanglah hati ni tadi. Ya Allah, biarpun dikit boleh ilmu, manfaat. La tashab illa mu'mina. Rasul nyatakan. Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik adalah warasatul. Kita ni kepengen masuk syurga. Tak kata nak kepengen. Masuk rumah Haji Alim lagi kepengen. Iya Pak Haji. Mau masuk rumah Pak Haji Alim lagi pengen. SMS. Ustaz. Kami boleh datang? Boleh. Tolong maklah pergi rumah Pak Haji Alim. Itu masuk rumah jadilah biar tak ada punya. Nah. Sangkin senang Bapak. No. Kita sikok tak punya setua ini. No, tergantung. Aku tahu regonya. Ya Allah, jika kita ngawas bagi senang. Di akhirat kaget berlian inten. Di akhirat kaget. Jadi ada orang nanya dengan Kiai di Josu kok ada galau lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Apa yang kamu inginkan kaki Allah kabulkan. Jadi Kiai pacar apa ngokok? Pacar. Ngokok Josu kok tak apa-apa. Cuma napi ngembek di bawah. Ya. Nak ngokok. Dalil cukup Ustaz. Lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Tidak jadi mungkin itu. Nak dipongkir ya itu. Ma yad'un. Nak ngokok Josu kok. Sok ngokok. Cuman karena syurga itu bukan tempat api, kati api. Turun. Awak rokok. Di malaikat mana? Nyari api. Tak masuk lagi. Apa baik? Kepengen di jiwa syurga nikmat. Paling kecil uang boleh bini. Diurus betino di jiwa syurga. Sikap uang 100 betino. Paling kaya Pak Haji. 100 betino. Nikmat dari Allah. 100. Ya Allah. Ibu-ibu no 100 diurus. Jadi pengurus no yang ini yang medak. Nikmat bukan main, subhanallah. Kita kaget di akhirat. Kenapa sangkan bidadari senang dengan kita di akhirat? Karena kita orang ahli ibadat. Al jannatu mushtaqatul li arba'ati nafar. Talil Quran, wa hafidhul lisan, wa mut'imul ji'an, wa saim fi syahri Ramadan. Ini umat Nabi Muhammad. Syurga akan menanti 4 golongan. Yang galak baca Quran, yang menjaga lidahnya, yang galak ngejuk makan, dan orang puasa di bulan Ramadan. Ini umat Nabi Muhammad galau ini. Senang bidadari bertemu kita. Uji dia dah. Senang. Cuman maka itu nikmat dia dari Allah Ta'ala, bukan ngecik hati. Wong tua-tua tak kata. Yang tua-tua jangan kecil hati tak kata. Kata. Jadi ada betina balik nenggang Nabi ceramah. Nangislah ada di rumah. Rasulullah liwat. Nenggang bibi itu. Ketok. Ngapo wajek nangis? Ada apa? Aku pilu ya Rasulullah. Pilu ngapo? Kau ciamat tadi ngatakan wong tua kate di surga. Aku ni di mana? Senyum Rasulullah, bukan nak kate. Yang tua jadi umurnya 31 tahun. Mela umur Nabi Isa diangkat ke langit.
Gantengnya macam Nabi Yusuf. Man gai mak inilah mate bidadari belagi kalau. Man gai kita mak inilah dak gatik bidadari noleh. Untung be wong rumah galak. Diobano ganteng macam Nabi Yusuf. Maka tu digadi ada yang nanya, Ustaz bini aku bunting. Lajulah, ngapa kau? Aku Ustaz jadi ngamal ke suruh Yusuf. Biar anak aku belagak. Boleh Ustaz? Namanya usaha dak katik larangan, boleh. Cuma sebelum kau berharap benar, iya, boleh usaha. Macam suruh Yusuf, biar belagak. Cuman ku kongkon, kau berkacau dulu. Kau awasi rai kau awasi rai bini kau. Ada dak harapan budak ni bagus? Macam mana? Kalau bapaknya rusak, emaknya kenyang, nak bagus dari mana budak? Misal bak jahat, maknya jahat, metu belagak kan bingung. Siapalah mampir separuh ni lah. Jadi yang kita fikirkan Bapak, di akhirat kaget, Rasulullah galak tak? Ngakui kita sebagai umatnya. Tolong, Bapak Ibu, tolong. Ada yang tinong ngintip. Tolong berpikir. Rasulullah galak tak ngakui kita umatnya di akhirat. Tolong berpikir dengan gawe yang kita buat. Cara makan. Kita meloi cara orang Eropa. Pakai nak tatak iler lah. Nak bentang ini. Ya Allah Tuhan Rabbi. Makan pakai apa? Selendang pantai apa? Yang tegak-tegak itu. Padahal Rasulullah ngelarang. Iya, pending pantai apa? Makan tegak pokok, makan tegak lah. Ngancap sana. Jadi ya, bisnis kita gimana? Kayak kau. Rasulullah nandak ngakui kau jak keladasan. Hidup dunia dak selama-lamanya. Dak katik guna juga hidup lama-lama pojok dunia banyak utang weh. Hah? Yang dicontoh Rasulullah cara makan, cara minum, cara segala-galanya. Baru insya-Allah kita bakal diakui oleh Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan aku, dia akan bersamaku di dalam syurga nanti. Itu harapan kita. Tapi kita harus berjuang untuk menghidupkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan, supaya kita diakui sebagai umat beliau yaumul qiyamah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.